Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda semua, perkenalkan saya Yosi Wulandari, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, khususnya yang kuliah dengan saya, bahwa pembelajaran kita di semester ini akan menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Learning. Jadi yang kita harapkan setiap mata kuliah itu punya target ya, lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu. Jadi bagi Anda yang mengikuti perkuliahan dengan saya, maka mohon cermati RPS-nya, ikuti sistem-sistem penilaian yang telah disampaikan pada bagian itu, lalu apa saja sub CPMK-nya cermati dengan baik. Jadi kalau bagi Anda yang mau sukses pada mata kuliah ini, ikutilah setiap komponen-komponen aturan yang telah ditentukan di dalam RPS. Sukses selalu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan muda semua, selamat berjumpa pada mata kuliah penelitian sastra. Nama mata kuliahnya sedikit dianggap, waduh ini belajar apa ya, apakah sudah langsung meneliti. Jadi intinya kita belajar ya, mata kuliah penelitian sastra ini belajar meneliti sastra. Tentu targetnya adalah Anda sebagai mahasiswa tingkat strata 1 itu perlu menghasilkan sebuah kajian yang sebagai tugas akhir Anda, dan Anda bisa memilih karena di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada 4 rumpun ya, nanti ada pengajaran, ada yang sastra, ada yang linguistik, ada keterampilan. Tapi keterampilan nanti arahnya bisa ke sastra atau ke bahasa ataupun ke pengajaran. Maka di semester ini ada 3 mata kuliah penelitian yang Anda ikuti. Nah, dengan saya salah satunya kita belajar penelitian sastra. Nah, untuk memahami bagaimana proses sebuah penelitian itu dilakukan, kita perlu tahu dulu konsep-konsepnya, hakikatnya. Nah, kali ini kita akan masuk dulu nih, apa sih itu pengertian penelitian sastra? Anda bisa membaca dari berbagai sumber ya. Tadi saya coba rumuskan. Penelitian sastra itu adalah usaha pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah sastra. Nah, karena namanya penelitian, pengkajian, maka ada usaha pencarian pengetahuan. Jadi meneliti itu sebenarnya kita ingin cari tahu sesuatu, ingin dapat pengetahuan baru. Nah, penelitian sastra itu merupakan suatu disiplin ilmu yang pasti mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Apa sih yang dikaji, tentang apa, pendekatan apa yang digunakan, lalu metodenya, tahapannya harus jelas. Tentu subjek kajiannya adalah teks-teks sastra ya, tapi objeknya harus jelas, apa yang mau dikaji dari teks sastra tersebut. Nah, kita lanjutkan. Oleh karena itu, penelitian sastra pada dasarnya sama dengan kritik sastra, karena yang membedakannya hanya jangkauan, kedalaman, dan tujuannya. Jadi ketika Anda sudah mengambil mata kuliah kritik sastra, ketika Anda mata kuliah kajian puisi, kajian prosa, kemarin sebenarnya dasarnya sudah Anda dapat dari sana ya. Kemudian, bila kritik sastra lebih banyak menggunakan sastra kontemporer sebagai objek, penelitian sastra itu telahnya tidak saja mengenal sastra kontemporer, tapi kepada bentuk-bentuk sastra yang lain itu boleh ya, yang belum pernah dibukukan ataupun yang dibahas pun itu bisa dilakukan. Itu memang sedikit bedanya di sana saja ya. Itu dari kata semi. Kita lanjutkan. Kalau begitu, pentingkah penelitian sastra itu? Nah, Theo menyatakan gini, Theo menyatakan dasawarsa belakangan ini, ilmu sastra internasional itu berkembang sangat cepat ke arah yang menjadikan ilmu sastra sangat penting. Di luar itu posisi sastra luar biasa kalau Anda baca-baca berbagai literatur ya. Memang di negara kita masih kita sayangkan perhatian posisi sastra itu tidak terlalu mendapatkan posisi penting, tapi mudah-mudahan terus berkembang akan ada perbaikan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hal ini tentu menjadi perlu diperhatikan oleh peneliti, khususnya di Indonesia, agar perkembangan sastra Indonesia sejalan dengan perkembangan ilmu sastra di dunia. Itu harapannya. Jadi, penting sekali sebenarnya ya. Lalu tujuannya apa ya? Oh, baik, sebelum kita lihat tujuan, kita lihat lagi alasan pentingnya. Dalam penelitian sastra, peneliti tidak hanya melakukan kegiatan ilmiah murni, tapi juga ikut serta menyebarluaskan, mencermati segala detail perkembangan sastra, menyeleksi, menyunting teks ya, menafsirkan dan menjelaskan, serta latar belakang sosial budaya dan sejarah perkembangannya.
Lalu kita lanjutkan, tadi sudah bicara pentingnya, maka tentu harus tahu tujuannya apa sebenarnya. Nah, tujuannya bisa kita kelompokkan dalam 3. Yang pertama, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan secara empiris berdasarkan data dan fakta. Nah, namanya sebuah penelitian, semuanya itu harus dapat diuji kebenarannya. Yang kedua, pengembangan atau pengujian kebenaran yang dicapai dengan penelitian tentulah digunakan sebagai dasar atau fondasi nanti melakukan tindakan selanjutnya untuk pengubahan dan perkembangannya. Dan yang ketiga, digunakan untuk mengukuhkan atau memverifikasi teori-teori yang telah ada dan berusaha menemukan teori baru yang relevan. Jadi itu harapannya ya, teori-teori sastra yang sudah ada itu dapat berkembang lagi. Nah, kalau begitu manfaat penelitian sastra apa ya? Tentu ada ya, dari tujuan tadi kita bisa rumuskan 3. Pertama, memberikan penilaian terhadap mutu penciptaan sastra. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra. Yang ketiga, dapat membantu menyusun teori-teori sastra. Nah, kalau kita sudah dapat tadi manfaat, tujuan, definisi, maka kita dapat merumuskan, ini dikutip dari SEMI juga, dengan adanya penelitian sastra diharapkan dunia penciptaan menjadi lebih bermutu ya tadi, kemampuan baca sastra masyarakat meningkat dan dunia teori dan ilmu kesastraan meningkat pula. Nah, kalau begitu dari berbagai hal tadi kita bisa menyebutkan setidaknya 5 dasar tolak ya, menjadi tolak ukur ya penciptaan penelitian sastra ini. Yang pertama, melalui relevasi ya. Artinya apa? Pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman yang secara kebetulan lewat pengalaman pribadi yang muncul secara spontan seperti pengalaman religius, pengalaman mistis, keajaiban alam. Nah, ini dasar-dasar ini ya, kondisi-kondisi pengetahuan manusia dasar inilah yang membuat pentingnya ya penelitian ini harus dilakukan. Lalu otoritas, pengetahuan manusia itu diterima melalui orang-orang yang memiliki otoritas atau wibawa. Kita mengetahui berbagai ilmu itu kan karena ada otoritas ya yang mengatur kita. Jadi mau tidak mau ini perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan. Lalu ada intuisi. Intuisi ini adalah suatu daya atau kemampuan melihat suatu kebenaran. Nah, ini kan dasar ilmiah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan untuk semua manusia. Dengan adanya intuisi di dalam diri kita masing-masing, kita bisa melihat sesuatu ya berdasarkan hal itu dari pemikiran kita dan ini perlu dibuktikan lewat pengalaman langsung ya, lalu ada proses logika yang harus bisa membuktikannya. Yang keempat, pendapat umum. Nah, pendapat umum orang bisa menyatakan ini itu terhadap suatu hal dan ini perlu perlu dibuktikan, maka butuhlah sebuah penelitian. Dan terakhir melalui ilmu. Proses memperoleh pengetahuan dengan ilmu tentu berbeda dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, karena melalui ilmu dia menjadi sebuah bentuk memverifikasi, ada sebuah tahapan yang harus diikuti dalam penelitian sastra. Nah, kalau begitu ini menjadi dasar yang perlu kita pahami bersama untuk belajar lebih lanjut apa saja hal-hal yang harus Anda ketahui nanti dalam penelitian sastra dan target tentu dalam mata kuliah ini nanti Anda belum sampai meneliti tapi belajar bagaimana memahami sebuah proses dan nanti jadilah sebuah luaran proposal penelitian sastra yang baik dan siap untuk diteliti nantinya begitu ya. Nah, kalau saya coba simpulkan, kehadiran sastra tidak dapat ditolak ya, karena dia butuh perkembangan. Kehadiran dunia imajinasi itu tidak dapat ditolak. Tanpa penilaian pun sastra pun tidak menjadi bermakna, maka dia semuanya relevan. Perkembangan perlu disertai juga dengan sebuah penilaian. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang ragu dan masih belum dipahami, jangan ragu bertanya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.